Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rafiq Seliwanda, NIM 20203120009 akan presentasikan materi saya yang berjudul Control System Design Based on Frequency Response Analysis atau perancangan sistem kendali yang berdasarkan analisis respon frekuensi. Dosen pembimbing yaitu Bu Dr. Nabila Aprianti, Magister Teknik. Perancangan sistem kendali berdasarkan analisis respon frekuensi, konsep dan teknik respon frekuensi memainkan peran penting dalam desain dan analisis sistem kontrol. Yang pertama yaitu perilaku loop tertutup. Secara umum, sistem kontrol umpan balik harus memenuhi tujuan desain berikut. Yang pertama yaitu stabilitas loop tertutup. Yang kedua yaitu penolakan gangguan yang baik tanpa tindakan pengendalian yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pelacakan set point cepat atau tanpa tindakan kontrol berlebihan. Yang keempat yaitu tingkat kekokohan yang memuaskan untuk variasi proses dan ketidakpastian model. Yang kelima yaitu sensitivitas rendah terhadap kebisingan pengukuran. Diagram blok sistem kontrol umpan balik umum ditunjukkan pada gambar berikut yang berisi 3 sinyal input eksternal, yaitu tik-tik setel YP, gangguan D, dan derau pengukuran tambahan N. Berikut adalah contoh dari perilaku loop tertutup. Fungsi transfer ini memiliki kitup tidak stabil pada detik sama dengan plus 0,5 temperatur respon keluaran terhadap gangguan tidak stabil. Selanjutnya dialihkan fungsi lainnya di 144-1 ke 14-3 juga memiliki kutub yang tidak stabil. Kontradiksis yang tampak ini terjadi karena persamaan karakteristik tidak memasukkan semua informasi, yaitu pembatalan kutub 0 yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu kriteria stabilitas Bode. Kriteria stabilitas Bode memiliki 2 keunggulan penting dibandingkan dengan kriteria stabilitas Roth, yaitu 1. Memberikan hasil yang tepat untuk proses dengan penundaan waktu, sedangkan kriteria stabilitas Roth hanya memberikan hasil perkiraan karena perkiraan polinomial yang harus diganti dengan penundaan waktu. Yang kedua yaitu kriteria stabilitas Bode memberikan ukuran stabilitas yang relatif daripada hanya jawaban ya atau tidak untuk pertanyaan. Sebelum mempertimbangkan dasar kriteria stabilitas Bode, berikut meninjau kriteria stabilitas secara umum, yaitu sistem kontrol umpan balik stabil jika semua akar persamaan karakteristik terletak di sebelah kiri sumbu imajiner pada bidang kompleks. Ada 2 definisi penting dalam stabilitas Bode. Yang pertama itu frekuensi kritik didefinisikan sebagai nilai 0 untuk di mana QOL sama dengan 0 sama dengan 180 derajat. Frekuensi ini juga disebut sebagai frekuensi crossover fase. Yang kedua itu frekuensi Gain-Rossper didefinisikan sebagai nilai dari di mana rho 0 sama dengan 1. Kriteria stabilitas Bode mempertimbangkan fungsi transfer loop terbuka yang mana GOL sama dengan GC, GP, GP, GM yang benar-benar tepat kutub dari 0 yang tidak memiliki kutub yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner dengan kemungkinan pengecualian dan 1 kutub asal. Asumsikan bahwa loop terbuka respon frekuensi hanya memiliki frekuensi kristis tunggal dan frekuensi krosom gain tunggal, kemudian sistem loop tertutup stabil jika rho C lebih kecil dari 1, selain itu tidak stabil. Beberapa sifat dari kriteria stabilitas Bode yaitu memberikan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk stabilitas loop tertutup berdasarkan sifat-sifat fungsi transfer loop terbuka. Yang kedua yaitu berbeda dengan kriteria stabilitas Roth. Kriteria stabilitas Bode berlaku untuk sistem yang mengandung penundaan waktu. Yang ketiga itu kriteria stabilitas Bode sangat berguna untuk berbagai masalah kontrol proses. Namun untuk setiap GOL S yang tidak dipenuhi kondisi yang dipersyaratkan. Dengan itu untuk sistem dengan banyak WC atau WG, kriteria stabilitas Bode telah dimodifikasikan oleh Han et al. 2001 untuk memberikan kondisi yang cukup stabil. Ini contoh untuk kriteria stabilitas Bode. Gambar di samping atau gambar 14,5 menunjukkan plot Bode Darrow Joule untuk 3 nilai Q. Perhatikan bahwa ketiga kasus tersebut memiliki plot sudut fase yang sama karena lagi fase ari pengontrol proporsional adalah 0 untuk K lebih besar dari 0. Selanjutnya kami mempertimbangkan error rasional amplitude untuk nilai Q. Berdasarkan gambar 14,5 kami membuat klasifikasi sebagai berikut.
Dalam bagian ini konsep keuntungan akhir diperkenalkan untuk kontrol profesional saja. Ultimate KCU didefinisikan nilai K terbesar yang menghasilkan sistem loop tertutup yang stabil. Nilai K dapat ditentukan secara grafis dari plot body untuk fungsi transfer GGP, GP, GM untuk kontrol profesional saja. Karena pengontrol profesional memiliki KC lebih besar dari 0, kerja ditentukan hanya G juga, di mana ARG menunjukkan rasional amplitude G pada batasan stabilitas WC roll WC plus 1 dan KCU. Substitusikan ekspresi ini ke 14,9 dalam penyelesaian K memberikan hasil penting. Di sini adalah kriteria stabilitas Nyquist. Kriteria stabilitas Nyquist mirip dengan kriteria Bode yang menentukan stabilitas loop tertutup dari karakteristik respon frekuensi loop terbuka. Yaitu kriteria stabilitas Nyquist didasarkan pada dua konsep dari teori variabel kompleks, pemetaran kontur, dan prinsip argumen. Kriteria stabilitas Nyquist ini mempertimbangkan fungsi transfer loop terbuka GOLS yang tepat dan tidak memiliki pembatalan kutub 0 yang tidak stabil. Misalkan N adalah beberapa kali plot Nyquist untuk GOLS mengelilingi titik -1 searah jarum jam, juga misalkan menyatakan jumlah kutub GOLS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Kemudian Z sama dengan N plus P, di mana Z adalah jumlah akar persamaan karakteristik yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner, yaitu jumlah 0. Sistem loop tertutup stabil jika dan hanya Z sama dengan 0. Berikut yaitu kriteria stabilitas Nyquist. Contohnya. Selanjutnya itu keuntungan dan fase margin. Biarkan AR menjadi nilai rasio amplitude loop terbuka pada frekuensi kritis WC. Keuntungan margin GM didefinisikan sebagai berikut, di mana GM 1 per AR. Fase margin PM didefinisikan PM 180 plus CPG. Margin fase juga memberikan ukuran stabilitas relatif secara khusus. Ini menunjukkan beberapa banyak penundaan waktu tambahan yang dapat dimasukkan dalam lingkaran umpan balik sebelumnya kestabilan terjadi. Penundaan waktu tunda tambahan sebagai 40 max, dan untuk waktu tunda 40 max sudut fase adalah delta 0 max, di mana faktor 3,14 plus 180 derajat menjadi radian. Spesifikasi fase dan keuntungan margin memerlukan kompromi antara kinerja dan ketahanan. Secara umum nilai Gardan PM yang besar sesuai dengan respon loop tertutup yang lamban, sedangkan nilai yang lebih kecil menghasilkan respon yang kurang lamban dan lebih berosialisasi. Pedoman secara umum pengontrol yang disetel dengan baik harus memiliki batas penguat antara 1,7 dan 4,0 DN batas. Fase antara 30 derajat dan 45 derajat. Ketahuilah bahwa rentan ini adalah perkiraan dan tidak mungkin untuk memilih pengaturan pengontrol PI dan PID yang menghasilkan nilai JM dan PM tertentu. Contoh yaitu untuk model FOPTD pada contoh 14,6 hitung pengaturan pengontrolan PID untuk dua relasi penalaran pada tabel 12,6, yaitu Ziegler-Nichols dan Tyrus-Leuben. Asumsi bahwa dua kontrol PID diimplementasikan dalam bentuk paralel dengan filter derivatif. Plot diagram model loop terbuka dan menentukan dan margin fase untuk setiap pengontrol. Untuk pengaturan Tyrus-Leuben, tentukan peningkatan maksimum waktu tunda delta 0 max yang dapat terjadi dengan tetap mempertahankan stabilitas loop tertutup. Pengaturan kontrol Tyrus-Leuben lebih konservatif karena agen dan fase lebih besar. Nilai delta 0 max dihitung dari 14 dan keterangan di atas mampu dengan demikian waktu tunda 0 dapat meningkat sebanyak 70% dan tetap mempertahankan stabilitas loop tertutup. Respon frekuensi loop tertutup dan fungsi sensitivitas. Fungsi sensitivitas analisis berikut didasarkan pada diagram blok pada gambar 14,1 yang didefinisikan G sebagai G, GP, GP, JM, dan menganggap bahwa JM sama KM dan GD sama dengan 1. Dua konsep penting sekarang didefinisikan. Bandwidth. Pada bagian ini memperkenalkan sebuah konsep penting bandwidth, plot rasio amplitude tipikal untuk T dan respon set point yang sesuai ditunjukkan. Definisinya bandwidth WBW didefinisikan sebagai frekuensi di mana TJW sama dengan 0,707. Bandwidth menunjukkan rentan frekuensi di mana pelacakan set point yang memuaskan terjadi. Secara khusus, BW adalah frekuensi maksimum untuk titik CT sinusoidal yang akan dilemahkan tidak lebih dari faktor 0,0707.
Bandwidth juga terkait dengan kecepatan respon. Secara umum, bandwidth kira-kira berbanding terbalik dengan waktu settling loop tertutup. Kriteria perform loop tertutup. Ideal pengontrol umpan balik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk menghilangkan offset, ITJW1 sama dengan 1 sebagai W sama dengan 0 harus dipertahankan pada kesatuan hingga frekuensi setinggi mungkin. Kondisi ini memastikan pendekatan cepat ke kondisi umpan baru selama perubahan set point. Sebagaimana ditunjukkan dalam pedoman, MT harus dipilih sebagai 1,0 lebih kecil dari MT kecil dari 1,5 bandwidth WBMW dan frekuensi atau di mana MT terjadi harus sebar mungkin. Nilai bisa menghasilkan respon loop tertutup yang cepat. Nichols respon frekuensi loop tertutup dapat dihitung secara analitik dari respon frekuensi loop terbuka. Contohnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu analisis ketahanan. Agar sistem kontrol dapat berfungsi dengan baik, seharusnya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil dalam proses atau ketidakukuratan dalam model proses. Jika model digunakan untuk merancang sistem kontrol, sebuah sistem kontrol yang memenuhi persyaratan ini dikatakan kuat dan tidak sensitif. Sangat penting untuk mempertimbangkan ketangguhan serta kinerja dalam desain sistem kontrol. Analisa sensitivitas. Secara umum, istilah sensitivitas mengacu pada efek perubahan dalam satu fungsi transfer atau variabel terhadap fungsi transfer atau variabel lainnya. Misalkan G berubah dari nilai nominal GP0 menjadi nilai baru sembarangan GP0 plus DG. Pengaruh kontrol umpan balik pada sensitivitas relatif. Bahwasanya umpan balik dapat mengurangi sensitivitas dengan membandingkan sensitivitas relatif untuk kontrol loop terbuka dan kontrol loop tertutup. Baik, inilah presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.